Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel JW House Project. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga cita-cita dan harapan kalian semua di tahun ini tercapai ya teman-teman ya. Amin. Pada video kali ini teman-teman, aku mau touring lagi. Formasi juga masih sama, aku masih bersama temanku Joshua. Dan sekarang ini hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, hari yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan aku juga mau mengucapkan semoga di Hari Raya Idul Adha ini bisa menjadi berkah untuk kita semua ya teman-teman ya. Nah, kali ini touring kita menurutku lumayan jauh, karena tujuan touring kita kali ini adalah pergi ke suatu cafe yang sempat menjadi for your page atau FYP di TikTok teman-teman. Nah, nama kafenya adalah Cafe Edelweiss yang lokasinya ada di Jalan Sekarsari, Sanggar, Wonokitri, Kecamatan Tosari, Pasuruan. Jalan yang kita lalui kurang lebih hampir sama seperti biasanya ya teman-teman ya. Jadi kita start dari Sidoarjo Kota, lalu kita menuju ke Porong, masuk ke Empol, kemudian Pandaan, dan juga setelah itu kita masuk ke Pasuruan. Awalnya aku pikir perjalanan kali ini tuh mungkin bisa dibilang biasa aja gitu, dalam arti kita pergi ke sebuah cafe yang kurang lebih feels-nya atau ambience-nya itu mirip-mirip seperti di daerah Tretes atau Trawas. Jadi jalur atau medan yang akan kita lewati nanti kemungkinan tidak terlalu tinggi dan suhunya juga tidak terlalu dingin dan tidak juga panas gitu. Aku mikirnya seperti itu, tapi ternyata teman-teman bisa tonton video ini sampai habis lah ya. Touring kali ini buat aku bisa dibilang cukup berbeda teman-teman dari biasanya. Karena kali ini aku bersama anak keduaku yang aku kasih nama Iskariot. Ya, seleksi putih itu aku kasih nama Iskariot. Nah, kenapa kok namanya Iskariot gitu kan? Sebelumnya aku pernah memperkenalkan seleksi putih ini namanya Iskariot. Kalau teman-teman buka di playlist itu di yang bagian motoran ya, playlist motoran itu pernah aku sedikit lah introduction, tapi tidak menjelaskan kenapa gitu kan. Sebenarnya nama Iskariot ini cukup bisa dibilang familiar lah untuk ya orang-orang Kristen atau orang-orang Kristiani gitu. Nah, tapi kenapa kok dipakai nama ini? Karena menurutku jarang banget lah ada orang yang memberikan nama Iskariot ini, entah itu kepada anaknya atau mungkin entah itu ke kendaraan yang mungkin dia sayangi gitu kan. Jadi karena biar beda saja gitu, ya udahlah aku pakai aja nama Iskariot itu. Nah, kok nggak pakai Charlotte untuk touring yang kali ini gitu kan. Nah, si Charlotte itu, CBR hitamku itu, dia itu masuk bengkel teman-teman. Karena kemarin itu aku beli ada part variasi yang ingin aku pasang di CBR itu, dan kebetulan di bengkel itu masih menunggu lah prosesnya, karena ada beberapa part yang agak kesulitan lah untuk dipasang, dan juga plat nomornya itu mau mati teman-teman, jadi nggak bisa aku pakai untuk sementara waktu. Nah, touring kali ini jadinya menurutku berkesan karena gini teman-teman, si Iskariot itu kan sebelumnya pernah aku bawa ke Malang ya, jadi dari Sidoarjo ke Malang, kemudian dari Malang ke Sidoarjo dalam satu hari ya teman-teman ya, dalam satu hari. Dan yang aku rasakan adalah ketika bawa Iskariot ini itu tuh kurang ada tenaga teman-teman. Jadi gasnya itu kurang ada tenaga. Lalu kalau kena jalan yang bisa dibilang bergeronjal, bergeronjal itu bahasa Indonesianya bergeronjal itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada jalan itu yang berlubang ke bawah, tapi juga ada yang dia itu kurang lebih seperti ada polisi tidur yang pendek-pendek gitu teman-teman, untuk mengurangi kecepatan kayak gitu. Nah, itu kalau kena ban itu suspensi belakang itu keras banget teman-teman. Jadi benturannya tuh kerasa, karena kan bawaan dari Yamaha-nya kan memang seperti itu, tidak bisa disetting kan.
Jadi ya sudah, aku upgrade lah si Iskariot ini. Kalau mungkin anak-anak sekarang sih ngomongnya upgrade kirian gitu kan, upgrade kirian gitu. Nah, aku lakukanlah itu, mulai dari ganti CVT, ganti pir, ganti roller, sama ganti suspensi. Nah, cuma setelah di-upgrade, ya kan, ini anak itu nggak pernah keluar, nggak pernah touring lagi loh teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lebih sering di rumah. Karena kan gini, kalau si Charlotte itu kan memang motor yang aku pakai sehari-hari ya. Nah, sedangkan si Iskariot itu untuk motor yang jaga-jaga aja. Kalau misal nanti orang tua di rumah atau mungkin adik yang di rumah mau keluar deket-deket di kompleks perumahan gitu kan, perlu untuk beli apa dan lain sebagainya, tapi males bawa mobil, jadi bisa bawa si Iskariot ini gitu. Nah, cuma kan setelah di-upgrade, pikirku kan, ayolah kita bawa motor ini keluar kemana gitu kan, touring bareng kemana gitu. Nah, setelah di-upgrade malah ditaruh di rumah terus gitu kan kesel gitu ya kan, maksudnya udah dipercantik tapi kok malah di rumah terus nggak pernah keluar gitu kan. Ya udah, aku pakailah motor ini gitu, sekalian aku mau ngerasain gitu kan, setelah di-upgrade kirian itu rasanya gimana waktu aku bawa di touring kali ini. Dan menurutku hasilnya juga ada perubahan yang cukup signifikan lah teman-teman. Tarikannya juga sudah mulai enak, kemudian suspensi belakang juga sudah bisa disetting jadi lebih empuk karena kan diganti suspensinya. Nah, kekurangan di Iskariot ini pada touring kali ini itu gini, kan waktu mau berangkat itu kan aku sempet tikumnya di Shell situ ya teman-teman ya, di Shell Diponegoro. Di Shell Diponegoro itu aku isi angin. Ukuran anginnya itu 30 PSI depan belakang. Dan hasilnya itu ternyata kurang nyaman teman-teman, karena buat aku pribadi 30 PSI depan belakang itu terlalu keras. Sehingga kalau ada lubang yang kecil atau mungkin jalan yang tadi bergerojol itu tuh suspensi depannya tuh kerasa teman-teman. Jadi kan motor kan ada suspensi depan belakang. Nah, yang depan tuh sudah yang belakang itu sudah enak gitu kan, sudah bisa disetting. Tapi yang depan kan belum. Apalagi kan Lexi ini kan masih suspensinya teleskopik ya teman-teman ya. Jadi getarannya itu diredam bukan dengan dari suspensinya, tetapi dari tangan kita. Jadi tangan kita yang benar-benar bisa dibilang untuk meredam getarannya itu pakai tangan, pakai bahu, lengan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu kurang nyaman. Mungkin ini bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman ya, yang mungkin punya motor Matic atau mungkin punya motor Lexi gitu kan. Alangkah baiknya ketika teman-teman touring jauh, pastikan angin ban kalian itu di ukuran yang pas dan nyaman buat teman-teman. Karena kalau aku sendiri ya, biasanya itu isi angin di Iskariot itu ukurannya itu kurang lebih depan belakang 25. Itu sudah paling nyaman teman-teman. Tapi ya itu tadi, karena aku pikir touring kali ini kan juga lumayan jauh, jadi sudahlah diisi angin yang lebih banyak lah supaya pada saat di jalan tidak cepat kekurangan angin gitu. Tapi ternyata teman-teman malah nggak nyaman sama sekali gitu. Bahkan di touring kali ini menurutku pribadi naik Lexi itu lebih capek teman-teman daripada naik si Charlotte itu. Jadi daripada bawa Charlotte itu kok malah lebih pegel naik motor Matic gitu kan. Itu ya menurutku aneh aja. Cuma ya itu tadi, kembali lagi masukannya adalah ketika touring jauh udah pakai ukuran normalnya aja yang teman-teman pakai. Kalau misalnya nanti kekurangan angin, ya teman-teman bisa cari pom bensin atau mungkin bisa cari tambal ban yang biasanya untuk bisa dibantu mengisikan angin. Kalian teman-teman bisa isi angin lagi gitu. Informasi tambahan ya teman-teman ya, video kali ini lumayan panjang dan ada beberapa part yang sudah aku potong. Tapi untuk jalan ke arah kafenya itu mungkin aku potong sedikit-sedikit lah supaya teman-teman bisa tahu gitu jalannya itu lewat mana saja. Dan video touring kali ini juga akan ada beberapa part teman-teman. Cuma aku nggak tahu nanti hasilnya akan ada berapa video. Tapi harusnya sih kurang lebih 2-3 part. Tapi kan aku masih belum tahu.
Itu aja. Jadi semoga kalian suka dengan video kali ini ya teman-teman ya.
Sekian dulu video touring part 1 kali ini teman-teman. Semoga kalian suka dengan video hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Silahkan bagikan atau share video ini jika kalian suka, serta berikan komentar yang positif untuk membangun channel ini menjadi lebih baik ya teman-teman. Thank you yang sudah menonton. See you on the next video ya. Bye-bye.